Sehebat apapun prestasi akademikmu, kalau sampai tidak memuliakan orang tua, hampa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Summa man? Siapa lagi? Ummuka. Summa man? Siapa lagi? Ummuka. Summa man? Abuka. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Maka tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW, orang yang durhaka pada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi, dapat. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua, jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak, 3 saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama diam. Pulang kampung marah dia. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada, baru terasa. Judul lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, Papa, Mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu, saya mau kerja di Dorsmir dulu, saya mau kerja loper dulu, saya mau susah-susah dulu. Seketika saat kita tahu susahnya itu, tetes peluh keringat, air mata, di situ baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa. Kalau masih bisa membahagiakan dia, apa makanan kesukaannya, belikan. Suka makan apa dia, belikan. Itu yang dia inginkan. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawaf 7 putaran, dari Safa ke Marwah, pulang lagi ke Jogja, belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Jadi banyak orang terlalu membanggakan, saya sudah banggakan dia Pak Ustaz, saya sudah bayarkan UNH -nya. Berapa? Baru DP nih. Sudah merasa berbakti kepada orang tua? Belum. Oleh sebab itu tak ada gunanya prestasi S1, S2, S3, postdoktoral, profesor kalau tidak berbakti kepada orang tua. Makanya orang tua itu levelnya langsung setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung wa bil walidaini ihsana. Bahwa menyenangkan hati orang tua itu ketika hati dia terbuka, bahagia, disitulah pintu-pintu rezeki itu terbuka, turun barokah-barokah itu. Buah kalau matang itu dijolok, jatuh, dan menjatuhkan rahmat Allah itu, membuka pintu-pintu langit, mengetuk pintu-pintu rahmat dan ridha Allah dengan ridha orang tua. Makanya kata Nabi, ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau Allah ridha, maka semua yang kau mau dia berikan. Orang kalau sudah senang, semua dia kasih. Apa yang ada di tangannya, itu dia berikan. Begitulah orang kalau sudah dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru berharap dapat ridha Allah. Makanya habis salat subuh selalu diajarkan, raditu billahi Rabba, aku ridha engkau sebagai Rabbku ya Allah. Apakah Allah ridha terhadap kita? STJ, status tak jelas. Cara mendapatkan ridha Allah, pancing dengan ridha orang tua, senangkan hatinya, terbuka pintu rezeki. Makanya sulit hidup kita, sempit. Dari kerut kening kita udah kelihatan. Kenapa?
karena tidak ada ridha Allah akibat tidak pernah menyenangkan hati orang tua. Jadikan dia seperti raja, maka rezekimu akan melimpah seperti rezeki raja-raja. Kiamat terjadi tapi belum sempat berbakti kepada orang tua, dosa belum sempat meminta maaf, silap dan salah berapa kali kita kencing di kainnya yang bersih, berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara kita menangis dari isya sampai subuh, berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kita kencing, berapa kali nasi yang sudah mau disuap masuk ke mulutnya tak jadi, bahkan dia tidak makan sama sekali hanya untuk menyenangkan kita. Pernah kita balas, dan dia tidak pernah minta balas itu. Orang tua itu tidak minta yang besar, asal ada saja. Pulang dari Yogyakarta sampai ke rumah, ini tadi ada nampak sedikit tanda terkenang, kalau banyak makan sendiri. Sekali kau buat air matanya menetes, maka kau akan berenang dalam kesengsaraan. Jangan pernah buat dia menangis. Kadang-kadang kita merasa doa kita yang dikabulkan Allah, kadang-kadang kita merasa sok hebat. Setelah dia meninggal dunia, barulah kita sadar rupanya selama ini kita hanya menumpang doa. Numpang, bukan doa kita yang dikabulkan Allah ternyata, tapi doa dia. Tapi dia tidak pernah cerita itu, dia nggak pernah ngomong. Apa pernah dia panggil kita, sini sebentar, aku sudah capek doain itu. Pernah dia bilang itu? Dia cukup mengadu tengah malam, ya Allah, anakku ini jadikan dia berhasil kuliahnya, ya Allah. Sudah hampir 14 semester nggak selesai-selesai. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma, aku susah ini sekarang. Susah kenapa? Skripsiku ditolak terus, pembimbing kemarin itu mempersulit terus. Berdoa dia tengah malam, ya Allah, lapangkan hati pembimbing itu supaya anakku cepat, ya Allah. Oleh sebab itu maka banyak-banyak dekatkan kepada orang tua, senangkan.